Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Mifa Duhana Anindia beserta dengan 3 rekan saya, Kak Dita Silvi Lesari, Kak Teguh Lesmana, dan Kak Ade Rosyadi dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Ekonomi Syariah kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, kami berempat akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah yang sedang kami pelajari, yaitu mengenai kewirausahaan dan usaha kecil. Kita simak baik-baik yuk video pembelajarannya. Di sini ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu diantaranya ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan, dan yang kedua ada tujuan, manfaat, serta ciri-ciri dari kewirausahaan. Yang ketiga karakteristik dari wirausaha, dan yang terakhir pengertian dan kriteria UMKM itu sendiri. Di sini teman-teman pasti nggak asing dengan kata kewirausahaan ataupun usaha kecil. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Apa sih itu kewirausahaan? Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, kewirausahaan sendiri adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan ini sendiri merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kegiatan usahanya. Kemudian, sedangkan menurut Wikipedia sendiri, arti kewirausahaan adalah suatu proses untuk mengembangkan, mengidentifikasi, dan mewujudkan visi dan misi dalam berwirausaha. Kewirausahaan ini berasal dari 2 kata, yaitu wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wira adalah berarti pejuang, berani, dan berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal, atau berbuat sesuatu. Lalu bagaimana ya penjelasan kewirausahaan dan usaha kecil menurut Kak Teguh? Kita simak video dari Kak Teguh yuk. Kewirausahaan mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu tujuan yang pertama mempunyai inovasi dan kreativitas. Inovasi yaitu mengembangkan produk, layanan, atau proses yang baru. Dan kreativitas yaitu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan pasar. Dan tujuan yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan dengan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan, dan merangsang aktivitas ekonomi dan meningkatkan PDB melalui usaha kewirausahaan. Dan tujuan yang ketiga yaitu pertumbuhan pribadi dan profesional. Memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka, dan memungkinkan pertumbuhan pribadi dengan mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pribadinya. Dan tujuan kewirausahaan yang keempat itu ekspansi pasar. Mengeksplorasi dan memasuki pasar baru baik lokal maupun internasional, dan mendiversifikasi penawaran pasar dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dan tujuan kewirausahaan yang kelima itu dampak sosial, mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, menciptakan solusi yang memiliki dampak positif yang bagi masyarakat dan lingkungan. Dan tujuan kewirausahaan yang terakhir yaitu penciptaan kekayaan, menghasilkan kekayaan bagi pengusaha, investor, dan karyawannya, membangun kemandirian finansial dan keamanan bagi pemilik bisnis. Selanjutnya manfaat kewirausahaan. Yang pertama itu penciptaan lapangan kerja, menciptakan peluang kerja, mengurangi tingkat pengangguran, menyediakan pekerjaan yang dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat keterampilan dan latar belakang masyarakat. Dan yang kedua itu pembangunan ekonomi, meningkatkan ekonomi lokal dan mendirikan bisnis dan industri baru, meningkatkan pendapatan pajak untuk pemerintah yang dapat diinvestasikan kembali dan dalam layanan publik. Selanjutnya yang ketiga itu inovasi dan kemajuan, mendorong kemajuan teknologi dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, mendorong budaya peningkatan dan adaptasi terus-menerus, dan manfaat yang keempat yaitu peningkatan persaingan,
mempromosikan persaingan yang sehat, menghasilkan produk dan layanan yang baik bagi konsumen. Mendorong bisnis yang sudah ada untuk berinovasi dan meningkatkan. Manfaat kewirausahaan yang kelima yaitu pemberdayaan dan kemandirian. Memberdayakan individu dengan memberikan kontrol atas takdir profesional mereka, memberikan rasa penciptaan, memberi rasa pencapaian dan kemandirian. Dan manfaat kewirausahaan yang keenam yaitu pengembangan komunitas. Memperkuat komunitas dengan mendorong ekonomi lokal dan menyediakan layanan penting. Meningkatkan rasa bangga dan kohesi komunitas. Dan manfaat kewirausahaan yang terakhir yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Menawarkan lingkungan kerja dan jadwal yang fleksibel, cepat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah dan permintaan konsumen. Adapun ciri-ciri kewirausahaan yaitu mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi, mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras, mempunyai daya analisis yang baik, berjiwa kepemimpinan dan tidak berperilaku konsumtif, membuat keputusan dan melaksanakan, memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Terima kasih Kak Teguh atas penjelasannya. Sekarang kita simak baik-baik ya penjelasan dari Kak Dita. Silakan Kak Dita. Saya Dita Silvi Lestari akan menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan dan contoh kewirausahaan sekitar. Jadi karakteristik kewirausahaan meliputi kreativitas, inovasi, keberanian mengambil risiko, keuletan, dan kemampuan beradaptasi. Seorang wirausahawan biasanya memiliki visi jangka panjang, keterampilan manajemen yang baik, serta kemampuan untuk memotivasi dan memimpin tim. Contoh kewirausahaan di sekitar kita bisa dilihat dari ada bisnis kuliner, banyak restoran atau kafe lokal yang dikelola oleh wirausahawan muda yang membawa konsep unik dan inovatif, seperti kafe dengan tema tertentu atau makanan fashion. Lalu ada startup teknologi, perusahaan rintisan yang berfokus pada teknologi seperti aplikasi mobile atau platform e-commerce yang membantu mempermudah kehidupan sehari-hari. Lalu ada UKM, usaha kecil menengah, usaha seperti toko pakaian, kerajinan tangan, atau produk kecantikan lokal yang dikelola secara mandiri dan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Kewirausahaan di bidang ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal, tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Dita atas penjelasannya. Nah, yang terakhir nih ada penjelasan dari Kak Ade. Kita simak baik-baik yuk, bagaimana sih kewirausahaan dan usaha kecil berdasarkan pandangan dari Kak Ade. Silakan Kak Ade. Perkenalkan, nama saya Ade Rosyadi. Di sini saya akan membacakan mengenai pengertian UMKM. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang, kriteria dan ciri-ciri UMKM. Sebenarnya apa itu UMKM? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Ciri-ciri UMKM sendiri yaitu ciri-ciri UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Kriteria UMKM. Kriteria UMKM, usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta rupiah sampai paling banyak 2,5 miliar. Belum ada administrasi yang tertata dengan rapi. Pelaku usaha belum mendapatkan akses perbankan, namun dapat mengakses lembaga keuangan non-bank. Umumnya belum memiliki surat izin usaha termasuk nomor pokok wajib pajak
Terima kasih. Terima kasih Kak Ade untuk penjelasannya. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan atau pemaparan mengenai kewirausahaan dan usaha kecil dari kami. Wah, pembahasan kali ini cukup menarik, bukan? Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.